Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya di sini akan membuka presentasi mengenai penelitian eksperimen yang disusun oleh kelompok kami yang terdiri dari Adranti Fauzia, Fahmi Aziz, Fahmi Izzuddin, Hanif Khairunuha, Intan Riana, Siddiqah Hafizah, Muhammad Nur Faiz, Umul Hasanah, Zulfa Musyafa, Taufik Jatmiko, dan yang terakhir Damar Jati. Baiklah, tanpa lama lagi, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penelitian eksperimen. Menurut Arbeloda, suatu penelitian yang dengan sengaja peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara tertentu sehingga berpengaruh pada satu atau lebih variabel yang lain yang diukur. Lebih lanjut dijelaskan bahwa variabel yang dimanipulasi disebut dengan variabel bebas dan variabel yang akan dilihat pengaruhnya disebut dengan variabel terikat. Karakteristik penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen terdapat karakteristik utama. Eksperimen pada intinya adalah pengamatan atau observasi terhadap hubungan kausal atau sebab akibat antara munculnya suatu akibat dan sebab tertentu, yang dimana akibat merupakan variabel terikat dan sebab merupakan variabel bebas melalui suatu upaya sengaja yang dilakukan oleh peneliti. Ciri-ciri yang membedakan penelitian eksperimen dari jenis penelitian lainnya adalah terdapat beberapa poin, yaitu manipulasi variabel, kontrol, penugasan random, dan perlakuan atau treatment. Apa yang dimaksud dengan manipulasi variabel, kontrol, penugasan random, dan perlakuan akan dijelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, yakni manipulasi variabel. Jadi, manipulasi variabel ini dilakukan oleh seorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah. Perlakuan ini dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dalam variabel yang terkait. Manipulasi variabel dilakukan dengan menempatkan subjek pada situasi atau variabel bebas dan mencegah kemungkinan munculnya faktor lain yang dapat mencemari situasi tersebut. Berikutnya, karakteristik kontrol. Pengontrolan ini menggunakan apa yang disebut dengan kelompok kontrol. Dalam berbagai segi, keberadaan kelompok kontrol sama dengan kelompok eksperimen. Satu-satunya perbedaan adalah pada kelompok eksperimen diberi perlakuan atau treatment, sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada perlakuan. Dengan demikian, bila muncul gejala yang berbeda antara kedua kelompok, maka itu dianggap sebagai pengaruh perlakuan atau treatment effect. Selanjutnya, ada karakteristik penugasan random. Dalam konteks eksperimen, perandoman dilakukan dalam dua kegiatan, yaitu pemilihan random dan penugasan random. Pemilihan random yaitu memilih subjek yang menjadi sampel, sedangkan penugasan random adalah menugaskan setiap subjek yang menjadi sampel ke dalam salah satu dari kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Nah, fungsi dari pemilihan random yaitu membuat kelompok subjek yang menjadi sampel itu representatif terhadap populasi. Sedangkan fungsi dari penugasan random adalah agar sebelum pelaksanaan eksperimen, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol keadaannya sama ataupun homogen. Sehingga bila setelah eksperimen terjadi perbedaan yang terjadi adalah pengaruh dari perlakuan. Terakhir, ada karakteristik perlakuan atau treatment. Jadi, pada intinya, eksperimen hampir sama dengan observasi. Hanya saja, terdapat perbedaan pada objek yang diamati. Pada observasi yang bukan eksperimen, objek yang diamati telah ada. Sementara pada eksperimen, objek yang diamati itu diciptakan situasi munculnya oleh peneliti. Munculnya objek pengamatan itulah melalui perlakuan atau treatment. Sekian penjelasan mengenai karakteristik penelitian eksperimen. Selanjutnya,
tujuan penelitian eksperimen. Tujuannya yang pertama yaitu memecahkan masalah dengan cara mengungkapkan hubungan sebab akibat dari dua variabel atau lebih melalui percobaan yang cermat. Kemudian yang kedua yaitu menyelidiki ada tidaknya dari hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga yaitu menyelidiki berapa besar hubungan sebab akibat dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimen dan menyediakan kelompok untuk perbandingan. Yang keempat yaitu membandingkan atau menguji coba suatu model, metode, atau media pembelajaran. Kemudian tujuan dari uji coba ini adalah mengetahui seberapa baik model, metode, atau media pembelajaran tersebut. Kemudian berdasarkan bentuk penelitiannya, tujuan penelitian eksperimen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu eksperimen eksploratif, yang bertujuan untuk mempertajam sebuah masalah dan hipotesis. Kemudian yang kedua ada eksperimen perkembangan, yang memiliki tujuan untuk membuktikan hipotesis guna membuat generalisasi umum. Di sini saya akan membacakan langkah-langkah dalam melakukan penelitian eksperimen. Menurut Arie Kunto, langkah-langkah dalam penelitian eksperimen pada dasarnya sama dengan penelitian pada umumnya. Yang pertama, para calon peneliti mengadakan studi literatur untuk menemukan suatu permasalahan. Yang kedua, mengadakan identifikasi serta merumuskan permasalahan. Yang ketiga, merumuskan batasan istilah, pembatasan variabel, hipotesis, dan dukungan teori. Yang keempat, menyusun rencana eksperimen. Yang kelima, melaksanakan eksperimen. Yang keenam, memilih data sedemikian rupa sehingga yang terkumpul hanyalah data yang menggambarkan hasil murni dari kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding. Yang terakhir, menggunakan teknik yang tepat untuk menguji signifikansi agar dapat diketahui secara cermat bagaimana hasil dari kegiatan eksperimen. Sekian dari saya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai menyusun rencana eksperimen yang akan dibacakan oleh Fahmi Aziz. Berikut merupakan tahapan dalam menyusun rencana eksperimen. Yang pertama, mengidentifikasi semua variabel non-eksperimen yang sekiranya akan mengganggu hasil eksperimen dan menentukan bagaimana mengontrol variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, memilih desain atau model eksperimen. Selanjutnya, memilih sampel yang representatif, merupakan wakil yang dapat dipercaya dari subjek yang termasuk dalam populasi. Keempat, menggolongkan wakil subjek ke dalam dua kelompok, disusul dengan penentuan kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Kelima, memilih atau menyusun instrumen yang tepat untuk mengukur hasil pemberian perlakuan. Keenam, membuat garis besar prosedur pengumpulan data dan melakukan uji coba instrumen dan eksperimen agar apabila sampai pada pelaksanaan, baik eksperimen atau instrumen pengukur hasil sudah betul-betul sempurna. Yang terakhir, merumuskan hipotesis nol atau hipotesis statistik. Selanjutnya adalah contoh jurnal penelitian eksperimen. Dalam contoh di sini, kami mengambil sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan. Yang ini merupakan penelitian eksperimen. Seperti dijelaskan oleh Pasmi tadi tentang definisi dari penelitian eksperimen. Jadi penelitian di sini kan ada dua variabel ya, kecerdasan emosional dan kinerja karyawan. Nah, penelitian eksperimen itu kan mengontrol atau memanipulasi variabel bebas. Jadi nanti di antara dua variabel ini, yaitu kecerdasan emosional dan kinerja karyawan, di antaranya itu ada variabel yang sengaja dibuat atau sengaja dikontrol untuk melihat perannya di dalam dua variabel ini. Kemudian kita lanjutkan masuk ke abstrak, kita baca bersama. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang menjelaskan bagaimana kecerdasan emosional mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, kalimat selanjutnya ini adalah tujuan dari penelitian ini.
Tujuannya apa sih? Untuk membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif dari kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. Nah, sampai situ dulu ya. Nah, tujuannya di sini sudah sinkron ya dengan yang tadi dijelaskan Mbak Umul, bahwa salah satu tujuan dari penelitian eksperimen adalah menguji hipotesis. Jadi di sini ada sebuah hipotesis bahwa ada pengaruh positif dari kecerdasan emosional dan kinerja karyawan, dan ini mau dibuktikan hipotesis ini benar atau tidak sih, begitu. Kemudian lanjut dengan mengontrol variabel intelijensi, self-efficacy, dan komunikasi interpersonal. Nah, ini variabel yang nanti tadi saya jelaskan untuk dimasukkan di antara dua variabel kecerdasan emosional dan kinerja karyawan itu. Kemudian lanjut melibatkan 20 orang karyawan. Nah, ini subjek penelitiannya ya, yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian hasil penelitiannya apa sih? Jadi hasil penelitian eksperimen dari peneliti ini adalah disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan. Tidak hanya ada pengaruh ya, tapi signifikan dari kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan dengan mengontrol variabel yang tadi, intelijensi, self-efficacy, dan komunikasi interpersonal. Nah, kan tadi kan tujuannya adalah menguji hipotesis ya. Nah, kita lanjutkan. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan ini diterima. Nah, begitu ya. Jadi ini udah hasil. Jadi hasilnya kan tadi niatnya kita akan menguji sebuah hipotesis ya. Nah, ini sudah keluar hasil bahwa hipotesis itu sebenarnya bisa diterima. Seperti itu. Seperti itu, lanjut dijelaskan oleh Faiz. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan contoh jurnal sebelumnya, rumusan masalah ini diambil dari jurnal penelitian pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan, sehingga mencakup 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kecerdasan emosional mempengaruhi kinerja karyawan, dan yang kedua, apakah kecerdasan emosional sangat berpengaruh dalam kinerja karyawan, dan terakhir, apakah ada pengaruh positif dari kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. Begitulah rumusan masalah yang terdapat dalam jurnal di atas. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode eksperimen, di mana metode eksperimen ini yang menjelaskan bagaimana kecerdasan emosional dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, untuk membuktikan metode eksperimen ini kita harus menggunakan hipotesis, yaitu adanya pengaruh positif dari kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan dengan variabel intelijensi, self-efficacy, dan komunikasi interpersonal. Dan untuk mendapatkan hasil analisis data penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan teknik statistik, yaitu analisis kovarian atau ANA-KOVA. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila kami dalam penyampaian materi ada yang keliru. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.